Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Febriana Dewi Flora Lutebaso, NIM 1703030085 dari kelas B semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi, kewirausahaan, dan kesejahteraan sosial. Pada bagian pertama, ini dijelaskan mengenai pendahuluan dan gambaran umum tentang materi ini, yaitu sebagian besar populasi dunia hidup dalam kemiskinan. Perkiraan jumlah orang hidup dalam kisaran pendapatan antara kurang dari $1 sehari dan $4 berkisar dari 2 hingga 4 miliar. Globalisasi dan resesi global baru-baru ini telah mempengaruhi individu di negara maju dan berkembang dengan lebih kuat efek di negara berkembang. Meskipun individu di negara berkembang mungkin memiliki tempat terbatas untuk berekspresi ketidakpuasan mereka, aktivitas geopolitik baru-baru ini di beberapa negara maju membawa untuk meringankan ketidakpuasan dengan globalisasi dan resesi global. Ini menurut pendapatnya Boskin pada tahun 2016. Para pendukung globalisasi berpendapat bahwa globalisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, kewirausahaan, aktivitas inovatif, meningkat efisiensi dan produktivitas. Bukti juga menunjukkan hal itu. Peningkatan perdagangan telah meningkatkan aktivitas ekonomi produktif dalam masyarakat. Menariknya, mereka menemukan bahwa hubungan positif lebih kuat di tingkat perusahaan daripada tingkat industri. Menurut Bustos pada tahun 2011, mempelajari perusahaan di Argentina dan menunjukkan perusahaan itu memodernisasi teknologi ketika dihadapkan pada persaingan dan peluang yang dihadirkan oleh liberalisasi perdagangan. Hubungan ini dipengaruhi oleh persaingan di berbagai sektor, yaitu sektor industri dengan persaingan yang tinggi menjadi lebih kompetitif untuk mempertahankan daya saing mereka untuk sebuah keuntungan. Namun, hubungan berbentuk U terbalik tidak berlaku dalam studi oleh Gordon Henko dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang termasuk negara berkembang. Terlepas dari bukti keuntungan positif, pertanyaan individu versus kolektif, manfaat dari globalisasi tetap tidak terjawab. Seperti yang dikatakan Joseph Stiglitz, globalisasi hanya menjanjikan bahwa negara secara keseluruhan akan diuntungkan. Tak diragukan lagi, globalisasi telah meningkatkan aktivitas terkait perdagangan antar negara. Namun, tidak semua negara melihat aspek positif dari peningkatan perdagangan tersebut. Sementara, beberapa negara telah melihat bisnis mereka yang ada mampu meningkatkan kapabilitas. Baik pemerintah maupun warga negara dapat memanfaatkan sumber daya dari berbagai jenis dan sumber daya cara yang berbeda untuk meningkatkan kualitas hidup. Menurut Akemoglu dan Robinson pada tahun 2013, berdebat bahwa lembaga politik dan ekonomi memainkan peran penting dalam kinerja ekonomi kekuatan suatu negara. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mendirikan lembaga pemikat yang menciptakan lingkungan bagi bisnis untuk berkembang, membangun infrastruktur, dan menyediakan layanan pendidikan dan perawatan kesehatan bagi masyarakat. Buku ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana kombinasi transparansi, lembaga resolusi, dan sumber daya negara asal, seperti kualitas pendidikan, infrastruktur, dan pajak, dapat berkontribusi pada pertumbuhan inklusif melalui kewirausahaan. Buku ini juga menjabarkan beberapa tantangan utama yang dihadapi para wirausahawan. Sejumlah besar peneliti telah membuktikan pentingnya kewirausahaan dalam menghasilkan ekonomi pertumbuhan dan berkontribusi pada perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja. Ia juga menawarkan cara bagi individu untuk berkontribusi pada individu dan sosial kesejahteraan serta ekonomi global.
Tingkat kewirausahaan di suatu negara dapat bervariasi berdasarkan banyak faktor, termasuk tingkat perkembangan ekonomi, perbedaan dimensi manusia, dinamika wilayah, dan budaya dan kelembagaan. Sebagai peralihan ekonomi Tions melalui berbagai tahap perkembangan, permintaan dan pasokan sumber daya tersebut sebagai akumulasi modal fisik, modal manusia, perubahan di berbagai sektor ekonomi, pekerjaan, dan konsumsi juga berubah. Perubahan dalam masyarakat ini juga mengubah cara pandang individu yang memberikan tekanan pemerintah untuk melakukan perubahan di arena kebijakan. Misalnya, janji keuntungan dari kewirausahaan dan terutama mengingat kebutuhan akan pekerjaan dalam negara berkembang, memiliki pembuat kebijakan dan peneliti mencari cara untuk meningkatkan kewirausahaan aktivitas di negara mereka. Oleh karena itu, pembuat kebijakan merumuskan kebijakan yang menguntungkan bagi wira swasta yang umumnya terlibat dalam kewirausahaan berkualitas rendah, tetapi menciptakan pekerjaan untuk diri mereka sendiri. Permintaan tinggi kualitas kewirausahaan meningkat seiring dengan kualitas kerja dan permintaan peningkatan produk dalam masyarakat sebagai proses pembangunan ekonomi terus berlanjut. Tantangan besar kesejahteraan sosial yaitu membahas bagaimana kesejahteraan sosial kebijakan tarif telah berubah melalui pembangunan, lingkungan politik, dan tantangan masalah yang dihadapi oleh kebijakan kesejahteraan. Pada bab kedua yaitu menjelaskan mengenai tantangan besar kesejahteraan sosial. Yang pertama, bangkitnya negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan dikonseptualisasikan sebagai negara yang berkomitmen untuk memodifikasi permainan kekuatan sosial atau pasar untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar. Menurut Lindbeck pada tahun 1988, mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai memiliki berbagai jenis pro-publik disubsidi oleh keuangan publik. Pembangunan negara kesejahteraan sosial dikaji melalui 3 lensa utama, yaitu teori modernisasi, politik atau teori yang berpusat pada negara, dan teori sumber daya. Teori modernisasi berfokus pada pembangunan sejak itu meningkatkan ketentuan negara kesejahteraan, politik atau berpusat pada negara bagian. Teori ini berfokus pada pentingnya dan peran negara. Terakhir, teori sumber daya berfokus pada struktur kelas dalam masyarakat dan petisi atas akses ke sumber daya yang tersedia. Yang kedua, hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Masalah ketimpangan ekonomi telah menjadi argumen atau pendapat sentral baik di kalangan kritikus maupun pendukung globalisasi dan telah menjadi topik utama di lokal dan arena politik nasional di seluruh dunia. Di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat dan di seluruh Eropa, ketidaksetaraan pendapatan telah disalahkan globalisasi dan terkait dengan nasionalisme ekonomi dan bahkan gerakan populasi di beberapa negara. Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pembangunan ekonomi telah diperdebatkan selama beberapa dekade. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan bisa menjadi. Yang ketiga, beberapa penyebab tambahan yang mendasari ketimpangan. Perdebatan antara hubungan ketimpangan pendapatan dan pembangunan masih belum diselesaikan. Pada saat yang sama, para peneliti mencoba untuk menentukan caranya struktur sosial dan institusi politik lainnya dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan tingkat dalam masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti mempertajam fokus mereka. Para peneliti mempertajam fokus mereka pada peran keuangan sektor. Globalisasi telah menempatkan lebih besar pada pembangunan sektor keuangan, juga liberalisasi keuangan dan perubahan menjadi signifikan terutama di banyak negara berkembang yang berasal dari perencanaan pusat atau tradisi ekonomi proteksionistions. Yang keempat, hubungan antara kewirausahaan dan negara kesejahteraan. Motivasi adalah kekuatan pendorong utama di balik keterlibatan dalam aktivitas kewirausahaan. Itu motivasi dapat tumbuh dari kebutuhan atau pengakuan akan suatu kesempatan. Terlepas dari motivasi, ketimpangan pendapatan dapat menjadi faktor
deterministik karena menentukan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan kewirausahaan dan sumber kesejahteraan dapat mengurangi beberapa kendala yang ditimbulkan oleh ketimpangan pendapatan. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua.